ada penurunan data tentang radikalisme. Nah, ternyata sumbansinya itu datang dari COVID. Ya mungkin karena kurangnya orang kumpul-kumpul. Rumah Toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat toleransi, telah hadir bersama dengan kita Bang Sumarno, Siapa Salman? Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, bidang kaderisasi, dan selama ini keliling-keliling di beberapa kabupaten untuk selalu menyampaikan visi-visi kebangsaan, termasuk juga tentang salah satu tema yang disampaikan di berbagai tempat-tempat itu adalah terkait dengan radikalisme, dan selalu getol itu yang disampaikan di ceramah-ceramah Bang Marno di pengkaderan-pengkaderan Ansor. Nah, pertanyaan saya, seberapa parah sih sebenarnya radikalisme ini, Bang Marno? Jadi kalau bicara radikalisme sebenarnya ini bukan barang baru, karena semua media juga sudah memaparkan data-data yang ada. Benar. Dan saya kira gampang diakses. Ya. Karena itu kalau berbicara soal seberapa parah sebenarnya potensi pemuda terpapar, itu sangat besar. Bahkan kalau data terakhir ini yang disampaikan oleh BNPT itu 85% di Salman. Jadi memang 85%. 85%. Potensi anak muda kita terpapar 85%. radikalisme. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang media sosial ini rupanya menjadi inkubator beredarnya paham radikal. Benar. Nah, itu yang berbahaya, dan saya kira memang beratnya mengantisipasi itu di situ. Saya senyum-senyum ini, tapi sebenarnya tegang-tegang, Bang Marno. Oh iyalah. Ya, Apalagi kita ini kan kader Ansor, Mas, ya. Saya kira bebannya sangat besar. 85%. Ya. Untuk potensinya. Benar. Nah, saya kira potensi itu ya mesti diantisipasi secara kolektif. Benar. Oleh semua pihak. Nah, hanya saja memang radikalisme ini kan kalau mau dikategorikan di Salman lebih parah dari virus corona. Jadi Iya, coba. Lebih parah dari virus corona. Karena dia berpotensi memapar siapa saja. Iya. Siapa saja, siapapun yang terakses ke media sosial Terpapar. bisa saja terpapar. Benar. Nah, bisa dibayangkan kita dihebohkan ketika misalnya ada pernyataan dari BNPT datanya bahwa aparat TNI Polri juga terpapar. Iya, benar. Dan itu angkanya tidak besar, 3%. Artinya kalau 3% dari total, jumlah yang ada kan bukan angka kecil. Itu dulu ya. Nah, kita berharap dengan masifnya juga teman-teman kita TNI Polri di lingkarannya membuat pengajian-pengajian soal wawasan kebangsaan atau pandai memilah-milah narasumber. Ya, itu yang penting. Kan aneh kalau misalnya bicara soal kebangsaan, sebenarnya wawasan kebangsaan soal bagaimana NKRI ini harga mati. Benar. Ya mestinya jelas tuh siapa yang harus diundang. Benar. Nah, jadi saya kira Polri juga harus memilah itu. Tapi sudah mulai di Salman. Selama ini kan kadang kita yang Ansor Banser dianggap ini membubarkan pengajian, tapi kan terbukti hari ini bukan kita yang membubarkan, tapi malah ditolak oleh pemuda, beberapa kelompok-kelompok yang ingin melakukan ceramah katanya. Tetapi itu bagaimana itu, Bang Marno? Jadi begini. Coba. Kalau bicara masalah agama memang ini sensitif, makanya memang perlu hati-hati. Betul. Karena teman-teman sebelah ini jualannya ini agama, Pak Salman. Iya. Jadi sehingga misalnya sahabat-sahabat kita Ansor Banser ketika misalnya ada pengajian yang mau dilakukan oleh kelompok sebelah, lalu misalnya datang memberi peringatan dan seterusnya, pasti dianggap kafir. Itu bahayanya. Anti-Islam. Karena mereka membawa agama. Betul. Nah, agama ini memang yang paling luar biasa berbahayanya. Benar. Iya. Padahal ini kan hanya berbungkus agama. Ini ada gerakan orientasinya politik. Nah,
Yakini itu. Itu. Dan mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dengan orientasi politik dengan membawa-bawa isu agama dalam dan kemudian mereka menjadi radikal, pada akhirnya kan jadi teroris. Gimana tuh? Iya. Kan itu yang saya bilang tadi. Yang namanya radikalisme lebih berbahaya dari corona. Tidak saja mau nyasar kelompok awam, tetapi juga intelektual. Benar. Dan sekali lagi kalau bicara soal data, benar. Angka-angka yang muncul ke permukaan bahkan perguruan tinggi juga kelompok intelektual mahasiswa. 1 dari 4 mahasiswa loh. Banyak sekali dan itu besar loh. Iya, betul. Artinya kalau ada 40 ada 4 di situ yang terpapar. Ngeri memang. Ngeri, benar. Nah, saya merokok dulu ya biar kita lebih. Nah, ini saya setuju bahwa ternyata virus corona ini lebih berbahaya, ya kan? Radikalisme ini lebih berbahaya dari virus corona karena coba Suriah hancur bukan karena virus corona. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya dari radikalisme. Apa itu? Yang setengah radikal. Setengah radikal. Yang setengah radikal. Setengah Dia ekstrim. juga selalu bicara soal NKRI harga mati, tapi di sisi lain menghujat pemimpin. Tetapi sebenarnya bukan juga pemimpin, tetapi memang negara yang dia mau rusak. Artinya kalau dia menyerang simbol negara, anggaplah menyerang Jokowi, ya kan? Sebenarnya yang dia tidak suka bukan Jokowi. Negara memang. Agenda mereka hilafah. Karena itu Pak Mahfud MD pernah bilang, kalau betul hilafah itu ada di dalam Al-Quran, maka saya akan ikut, saya akan bantu mengkampanyekan. Artinya apa? Tidak ada ini barang. Benar. Ini barang tidak laku di Timur Tengah. Coba-coba dibawa mereka masuk ke Indonesia. Nah, karena itu sahabat-sahabat kita di luar sana selalu menyebutnya dengan paham trans internasional. Benar. Nah, tentu sasaran utamanya adalah kelompok-kelompok kultural. Benar. Kultural. Siapa kelompok kultural itu? Saya kira representatifnya adalah NU. Iya, dan itu berbahaya sekali. NU jadi kalau mereka ini mau menang sederhana, habis NU. Tetapi saya punya keyakinan NU tidak akan mungkin bisa habis. Makanya Bang Irfan, Direktur Deradikalisme BNPT itu kan bilang begini, ada 4 kekosongan yang bisa membuat orang terpapar. Kosong hatinya, kemudian kosong pikirannya, ya betul. Kemudian kosong perutnya, dan terakhir kosong dompetnya. Iyalah, karena itu saya kira BNPT juga dalam seluruh elemen sudah mengantisipasi itu. Contoh misalnya begini, di Salmainnya hampir seluruh lembaga yang ada di negeri ini melakukan program yang namanya program deradikalisasi. Benar. Nah, itu kan orientasinya apa? Penguatan pengetahuan soal radikalisme. Nah, ini memang penting karena kalau ini tidak diisi, maka cepat atau lambat semua orang akan terpapar, Pak. Benar. Akan terpapar. Nah, soal kekosongan dompet, misalnya ya. Gimana? Ya, saya kira dengan banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah itu kan sebenarnya memastikan bagaimana masyarakatnya secara ekonomi bisa berdaya. Benar. Sehingga tidak gampang dipengaruhi hanya dengan iming-iming. Apalagi nasi bungkus. Apalagi hanya nasi bungkus sudah. Dari luar sana. Pasukan nasi bungkus. Yang kadang-kadang juga itu disematkan ke Banser pasal. Benar. Disematkan ke Banser. Jadi nembak orang lain tapi kan jarinya 3 kena ke dirinya sendiri, terciprat ke mukanya. Benar, ya kan? Nah, menarik bahwa 85% potensi terpapar radikalisme, termasuk dengan hari ini generasi Z, ya kan? Generasi Z ini ternyata adalah merupakan objek yang paling baik untuk direkrut oleh kelompok-kelompok tersebut. Katanya mereka lebih lincah, kemudian lebih mudah untuk diperintah. Nah, sekarang begini. Gimana itu? Kalau saya mau balik pertanyaannya. Nah, sekarang ini ada namanya HP. Iya, benar. Android. Ya. Di mana-mana kita mau lihat, di setiap rumah tangga masih usia dini sudah pegang Android.
Nah, sementara memang paham radikal ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa media sosial itu menjadi inkubator mereka. Iya, betul. Untuk menjalankan dia punya agenda, menyebarkan visinya dan dominan anak muda di situ. Iya. Nah, disitulah masalahnya. Karena itu saya kira penting memang ada hal-hal yang mesti dilakukan. Nah, kalau saya sebenarnya yang paling utama sebenarnya ini ya, yang paling utama itu tadi. Bagaimana mengerem ini dengan memperbaiki lingkungan rumah tangga. Jadi mesti diproteksi dari lingkungan rumah tangga yang pertama. Iya. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Anak-anak kita tidak boleh ditempatkan pada sekolah yang sembarang. Mesti dilihat dulu nasabnya sekolah itu apa. Jangan-jangan di dalam mengajarkan radikalisme. Kalau begitu bukan cuma memilih tetapi juga harus mengaudit sekolah, lembaga pendidikan. Iya, mesti di tracking. Betul sekali. Paham di sekolah itu apa. Dan lebih daripada itu, jangankan sekolah. Masalah baru-baru ini kita dihebohkan. Ya? Misalnya guru ngaji yang kemudian ditangkap oleh Densus 88. Artinya apa? Lembaga-lembaga pendidikan Quran atau tapis pada umumnya yang banyak beredar ini, ini juga mesti kita berhati-hati memasukkan generasi kita, anak-anak kita ke situ. Harus berhati-hati, Pak. Pahamnya mesti jelas. Bukan berarti kita memusuhi lembaga-lembaga Islam. Tetapi kan faktanya memang oknum-oknum ini bermainnya dan menari-narinya mereka di atas label agama. Karena itu masyarakat hati-hati. Ya, saya mesti setuju. Hati-hati terhadap label-label agama. Saya setuju. Karena memang agak berbahaya dalam persoalan pendidikan. Ada beberapa lembaga pendidikan hari ini yang tidak mendaftarkan lembaganya. Itu banyak sekali, bahkan melebihi 1/2. Tidak mendaftarkan lembaganya di negara. Jadi tidak mendaftarkan lembaga di Kementerian Agama misalnya. Dan itu kan perintah undang-undang untuk mendaftarkan. Yang kedua, tidak mendaftarkan juga di Dinas Pendidikan. Sehingga praktis lembaga ini tidak ada yang bisa kontrol. Apapun yang disampaikan itu bisa apa saja bebas. Ini juga kan berbahaya. Gimana tuh, Pak Marul? Ya, saya kira itu tadi pentingnya intervensi pemerintah yang kuat sebenarnya. Tapi kan sensitif, Pak Marul. Kalau kita ada pemerintah yang kemudian mau membubarkan pengajian saja kan bahaya, apalagi kalau membubarkan pondok pesantren. Ya kan tugasnya pemerintah. Saya kira data-datanya ada. Ada kok. Kalau data ada, kuat. Kenapa mesti takut? Karena itu tadi itu. Ya, Pak Salman, saya bilang yang paling berbahaya sebenarnya itu tadi adalah yang setengah radikalisme. Iya, benar. Itu yang berbahaya. Karena kalau misalnya teroris itu yang paling gampang sebenarnya karena nyata kan. Dia sebuah komunitas kecil yang melakukan misalnya pembohongan itu bisa langsung diangkut. Kemudian kita langsung bisa cari di mana, bisa dicari di mana tempatnya. Siapa yang kemudian itu kan melatih. Saya kira datanya semua sudah ada di BNPT. Nah, yang paling rumit itu yang yang saya bilang tadi, setengah radikalisme itu. Karena muncul di muka, bicara di media sosial, dia seperti kentut, baunya kemana-mana tapi tidak ditahu siapa yang kentut. Mereka dengan gampang misalnya menghujat, tapi dengan gampang juga minta maaf. Nah, saya kira kan negara juga harus berhati-hati. Polisi juga harus berhati-hati bertindak. Karena kalau semua itu kita mau dorong pada posisi normatif, bisa-bisa penuh penjara ini, Mas. Penuh. Jadi harus selalu edukasi yang dikedepankan, pembinaan yang dikedepankan. Kecuali memang sudah tidak bisa dibina, ya tentu harus dibinasakan. Makanya dalam tanda petik ya. Makanya Bang Marno ini bersama dengan Dan Abbas di Sulsel ini keliling ke pelosok-pelosok, melakukan pendidikan deradikalisasi melalui diklat-diklat gerakan pemuda Ansor. Salah satu misinya itu saya lihat. Kita berharap kader-kader kita ini yang tersebar di wilayah-wilayah di setiap kabupaten, di pedesaan-pedesaan kan lebih awal memberikan edukasi ke masyarakat sekitar. Atau setidaknya mereka tidak terpapar lagi. Saya punya keyakinan, tunjukkan di saya kalau ada Ansor Banser yang terpapar. Sampai hari ini tidak ada. Tidak ada, Bos. Benar. Karena begini, Pak Salman, perhatikan saja. Yang gaman terpapar sebenarnya itu yang hampir tidak
punya dasar pengetahuan agama. Nah, apa ciri-ciri bahwa pemuda ini mulai terpapar? Paling gampang dilacak Coba. sebenarnya. Dan makanya saya bilang alat deteksi pertama itu keluarga. Ya. Kita punya tradisi misalnya mak baca doang. Oke. Kalau mereka sudah berani mengharamkan mak baca doang yang dilakukan oleh orang tuanya, antisipasi, hati-hati Pak. Hati-hati. Hati-hati. Itu sudah luar biasa itu. Alarm. Dan itu banyak yang bukan lagi alarm kalau itu. Bukan lagi, memang sudah lampu merah ini. Iya. Butuh sentuhan khusus. Oke. Nah, karena itu sekali lagi kembali penugasannya adalah orang tua mesti berhati-hati menempatkan anaknya sekolah. Oke. Karena di situ juga berbahaya. Oke. Yang kedua, masih ada. Kau mulai mengkritik-kritik pemerintah. Oh iyalah. Padahal kan dia tidak tahu. Masih anak-anak sudah berani mengkritik pemerintah. Iya betul. Nah, kalau itu sebenarnya saya mau nyebutnya itu calon-calon neo Khawarij. Neo Khawarij. Jadi neo Khawarij ini yang memang Muljam. Iya, selalu melawan pemimpinnya. Apapun yang dilakukan pemimpin. Seorang hafiz Quran. Padahal mestinya dia paham bahwa pemimpin itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi dalam satu wilayah. Benar. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin. Nah, kesyukuran terbesar kita karena kader-kader NU itu saya kira doktrinnya Jelas. Betul. Karena itu saya yakin sekali bahwa sampai hari ini tidak ada kader NU yang terpapar, terutama Ansor Banser. pasti. Kalau ada yang terpapar berarti dia belum pernah dikader. Belum pernah dikader. Dan kalau dia merasa NU itu NU abal-abal itu, yang sengaja mau merusak NU dari dalam. Kalau dia NU berarti pasti NU abal-abal. Abal-abal. Kalau dia Ansor atau Banser berarti pasti belum pernah dikader. Itu palsu itu. Di atasnya abal-abal. Nah, terakhir apa pesan-pesan Bang Marno buat semua saya kira terkait dengan bahaya ini? Kita yang pertama saya singkatkan kira saja. pemerintah penting melakukan intervensi yang full power. Ya. Karena itu tadi penegasan saya dari awal bahwa virus radikalisme ini lebih berbahaya daripada virus corona. Jadi mesti penanganannya jauh lebih dahsyat daripada penanganan corona. Itu satu. Yang kedua, pentingnya seluruh lembaga-lembaga yang ada di bawah negara ini melakukan proses pengajian yang seperti podcast kita ini, toleransi. Yang tema-temanya mesti toleransi. Benar. BUMN apa? Kan ini semua faktanya pernah datanya terpapar di kita banyak kan? Banyak. ASN banyak. Bahkan pernah ASN itu 40 orang per hari dipecat karena terpapar Pak Samang. Tapi kan coba bayangkan ini. Tapi kan masalah juga Bang Marno kalau pilih-pilih nanti ada lagi yang baper tidak diundang, ditolak di BUMN untuk ceramah. Tidak ada masalah. Masa pemberontak mau diundang? Padahal sebenarnya bukan. Yang mengundang pun juga sebenarnya harus dipermasalahkan. Padahal tidak ceramah, provokasi. Mereka tidak datang ceramah di sana, dia hanya datang menghujat negara, menghujat pemerintah, mengatakan negara ini togut. Kan begitu. Padahal makan di negara. Padahal dia terima gaji di negara, makan di Indonesia, minum air di Indonesia. Kamu biadab ini, kalau saya mau bilang. Benar. Aku biadab ini. Baik, sahabat Sumarno. Nah, yang terakhir. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang terakhir ini. Itu tadi. Panjang-panjang honornya kayaknya karena perang keluarga. Siap. Perang keluarga. Kemudian itu tadi sekolah-sekolah dari situ karena bisa dibayangkan misalnya kalau anak-anak kita ini dari masih kecil sudah anti negara, lalu siapa yang bisa menyangka suatu saat misalnya dia menjadi aparatur negara, terbawa-bawa masuk ini mau mengganti Pancasila dengan khilafah, mau bagaimana bangsa kita. Jadi saya kira semua pihak harus bertanggung jawab siapapun itu terkait soal radikalisme ini sehingga benar. Betul-betul negara kita ini menjadi, ya saya selalu katakan bahwa jangan-jangan di antara seluruh negara yang paling besar di Indonesia ini yang mayoritas Islamnya kan kita ini yang paling luar biasa Pak Salman. Iya.
kita paling banyak suku. Iya, benar. Banyak agama, banyak budaya, tapi kita bisa hidup berdampingan dan itu sudah lama terjaga. Iya. Nanti pasca reformasi datangnya biadab HTI ini, lalu suasananya ini berubah. Berubah. Jadi saya kira itu saja yang penting. Tunggu, kita lanjut. Saya masih mau lanjut. Ada penurunan data tentang radikalisme. Nah, ternyata sumbansinya itu datang dari COVID. Ya mungkin karena kurangnya orang ngumpul-ngumpul. Data terakhir 2021 itu tinggal 14%. Jadi saya kira karena juga berkahnya nih COVID, karena jarang orang ngumpul-ngumpul, tidak lagi ada ruang bagi mereka untuk mendoktrin, membangun provokasi. Makanya tetap harus PPKM. Jadi taat pada pemerintah. Jadi kita tidak mengatakan bahwa COVID ini sebuah skenario apa dan seharusnya, tetapi dampak positifnya bahwa COVID ini ada, alhamdulillah radikalisme juga tren. Makanya kita dukung PPKM lah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nggak boleh. Kita ini bukan generasi khawarij yang selalu melawan negara. Karena apapun yang menjadi ketentuan dan aturan negara kita harus patuhi. Baik, sahabat Sumarno, Wakil Ketua Gerakan Pemberdayaan Ansor Sulawesi Selatan, bagian kaderisasi yang fokus pada gerakan-gerakan bahaya radikalisme. Terima kasih, sampai jumpa di Rumah Toleransi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.